Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Garda sama sekali tidak cemas saat mengetahui calon mempelai pergi. Pria itu terlalu percaya diri karena ia selalu mendapat apapun kemauannya. Sekali perintah, semua anak buahnya langsung bertindak. Baginya, mencari calon istri yang kabur bukan perkara sulit. Terbukti baru beberapa saat Sophie menghilang, ponsel Garda langsung berdering. Sophie sudah ditemukan. Kini ia bisa bernafas lega karena tidak ada yang bisa menggagalkan acara pernikahan pria arogan tersebut. Sementara itu, suara-suara sumbang dalam gedung pernikahan sudah dapat dikondisikan. Suasana yang semula genting kini kembali tenang. Terdengar kabar bahwa pernikahan akan tetap diadakan, tapi akan mundur dari jadwal yang semula sudah direncanakan. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawa Sophie sampai juga di depan gedung pernikahan. Lewat sebuah pintu khusus VIP, mereka membawa masuk Sophie dengan diam-diam. Jangan sampai ada yang melihat. Mereka melakukan semua dengan tenang dan sempurna. Itu adalah perintah dari Garda. "Siapa yang menyuruh kalian?" tanya Sophie dengan kesal. Begitu tidak ada yang menghalangi mulutnya untuk bicara. Lakbannya kini sudah dilepas. Jangankan menjawab, menoleh saja tidak. Para anak buah CEO Rajasa Group tersebut enggan menanggapi ocehan gadis cerewet itu. Buang-buang waktu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tugas mereka hanya membawa Sophie ke hadapan sang CEO. Garda sendiri adalah salah satu pengusaha yang disegani di kalangan terbatas, kalangan elit yang terdiri dari kalangan paling atas. Ia terkenal dengan tangan dinginnya. Usaha yang ia kembangkan akan melesat dengan sukses. Sudah terbukti dengan banyaknya resort yang ia bangun, terutama di pulau di luar negeri. Bahkan Garda sempat ditawari salah satu putri sultan di sana. Sayang, ia menolak. Meski umurnya sudah sangat matang, Garda enggan mengakhiri masa lajangnya. Hingga akhir tahun lalu, ia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya tertarik. Pertemuan yang tidak disengaja membuat Garda yang semula enggan menikah langsung goyah dengan pendiriannya itu. Ia malah kepincut dengan seorang gadis. Garda jatuh cinta dengan caranya yang berbeda. Bukan kata-kata cinta yang ia ucapkan pada gadis yang ia sukai. Bermodal tampang dan harta, ia datang ke kediaman Sophie, meminta pada orang tuanya secara langsung. Bagaimana bisa tiba-tiba ada yang datang ke rumah untuk melamarmu? Bertemu saja baru sekali. Itulah yang membuat Sophie menentang keras perjodohan ini. Gadis itu semakin kecewa lantaran sang papa serta mamanya justru mendukung Garda. Demi harta, mereka menjual anak mereka. Itu yang dipikirkan oleh Sophia. Pada kenyataannya, orang tua Sophie hanya ingin anaknya hidup bahagia dengan harta yang berkecukupan. Kembali ke masa sekarang, gadis tersebut masih terlihat geram. Ia penasaran siapa yang menyuruh para penculik itu. Belum sempat pertanyaannya terjawab, seseorang membuka pintu ruangan. Orang-orang yang menculik Sophie menundukkan kepala mereka serempak, bersikap hormat pada orang yang baru datang. Garda mengangkat sebelah tangannya, tanda mereka harus meninggalkan tempat ini sekarang. "Harusnya aku tahu kamu memang pria gila," rutuk Sophie. Sorot matanya menyala, menahan kesal pada calon suaminya. Sang CEO hanya tersenyum datar, tidak menanggapi apa kata calon istrinya. Ia tahu gadis itu sedang frustasi berat lantaran telah berhasil ditangkap setelah mencoba lari darinya.
Jangan macam-macam, aku bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan, bisik Garda penuh ancaman. Jangan bicara omong kosong. Sophie mencoba menendang, namun gagal karena Garda dengan sigap menghindar. Jangan bicara kasar, apalagi denganku, balas Garda tak kalah sengit. Ia balik menatap ke dalam mata Sophie dalam-dalam. Apa pedulimu? Urus-urusanmu sendiri. Sophie berteriak marah. Ia meluapkan semua unek-uneknya pada pria tersebut karena sudah tidak tahan lagi. Aku peduli karena kau akan menjadi milikku sebentar lagi. Garda meraih dagu Sophie. Ia kemudian mencium calon pengantinnya dengan paksa. Merasa Garda sudah sangat keterlaluan padanya, Sophie pun menggigit bibir bawah pria itu, membuat Garda mendesis, kemudian mengusap bibirnya yang sedikit terluka. "His, apa yang kau lakukan?" Tanpa rasa takut sedikit pun, Sophie memandang pria yang nampak marah di depannya saat itu. "Berani sekali kau!" Dengan kasar, Garda melepas semua ikatan yang mengikat Sophie. Anehnya setelah ikatannya lepas, bukannya lega, gadis tersebut tambah takut. Wajah calon suaminya saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pria itu bagai serigala lapar yang akan memakannya. Sophie bergidik ngeri. "Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan pria ini?" ucap gadis itu dalam hati. "Apa yang kamu lakukan?" Sophie beringsut. Ia merasa terancam. Tubuhnya terus terdorong ke belakang. "Harusnya kita melakukannya nanti malam. Karena kamu keterlaluan, aku akan memberi hukuman sekarang." Garda menatap Sophie dengan dalam, membuat gadis itu tak berkutik. Dek. Jantung Sophie seketika berdegup kencang, tubuhnya bergetar. Bila ia tidak bersandar pada dinding di belakangnya, mungkin tubuhnya akan merosot ke bawah. Sophie terlihat benar-benar ketakutan. Kemana gadis pemberani yang tadi terlihat menantang Garda tersebut? Sophie berubah jadi kelinci kecil yang ketakutan. "Hentikan!" teriak Sophie panik. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Ia benar-benar takut dengan pria di depannya saat ini. "Aku bahkan baru memulainya. Apa yang harus aku hentikan?" tanya Garda dengan sinis. Sophie semakin terpojok, mau lari tapi langkahnya sudah terkunci. Mau melawan, jelas Garda bukan tandingannya. Pria dengan tubuh tegap itu tidak akan bisa ia lawan dengan kekuatan fisik. Tiba-tiba ia memiliki ide. Sophie langsung memulai akal bulusnya. "Stop, hentikan, tolong hentikan. Aku akan melakukan apa maumu, tapi tolong hentikan dulu," ujar Sophie. Garda menatap tidak percaya pada gadis penipu ini. Baginya, Sophie hanya sedang mengulur waktu saja. "Lakukan sesukamu, aku akan melakukan dengan caraku." Garda langsung menyerang Sophie. "Hentikan!" teriak Sophie panik. Tiba-tiba mata Sophie berkaca-kaca. Gadis itu sudah berada pada titik ketakutannya. Merasa sukses membuat Sophie mati ketakutan, Garda mengakhiri aksinya. "Rapikan pakaianmu, aku akan memanggil makeup artis kemari." Garda pergi begitu saja meninggalkan Sophie yang sudah gemetaran. "Laki-laki gila," umpat Sophie dengan derayan air mata di kedua pipinya. Tok tok tok, ada yang mengetuk ruangan tempat Sophie menangis meratapi nasibnya yang harus menerima pernikahan paksa kali ini. "Masuk," ucap Sophie dengan suara serak. Seseorang masuk ke dalam ruangan, terlihat terkejut menyaksikan penampilan calon pengantin yang seperti habis tersapu angin beliung. "Oh my God, apa yang terjadi? Mengapa jadi begini? Apa yang mereka lakukan kepada pengantin yang cantik ini?" Sang makeover sudah bicara yang bukan-bukan. Ia berbicara seperti kereta, panjang dan tidak bisa dihentikan.
Masih menatap tak percaya, pria gemulai itu pun mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Waktunya sangat terbatas, hasil harus maksimal. Sebelum ia memulai merubah Sophie, ia berkacak pinggang. Harus mulai dari mana? Tatanan makhluk di depannya saat ini sungguh berantakan. Sophie nampak seperti pasukan habis pulang dari perang. Pria itu kemudian mengamati Sophie sekali lagi. Ia mendekati wajah calon pengantin, memeriksa semua riasan yang sudah hancur berantakan. Mungkin ia bingung mau mulai dari mana. Beberapa saat kemudian, pria gemulai itu tersenyum menatap wajah Sophia. "Beautiful," gumamnya bangga.